Kalau kamu pikir pemerintah yang bikin semua kebijakan di negeri ini, tunggu dulu. Apa iya mereka benar-benar punya kuasa penuh? Atau ada pihak lain yang diam-diam menarik tali di belakang layar? Hari ini kita akan bongkar habis bagaimana oligarki memainkan peran besar dalam membentuk kebijakan di Indonesia. Siap-siap, ini bukan pembahasan biasa. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya oligarki itu? Banyak dari kita mungkin sering dengar istilah ini, tapi nggak semua tahu apa maksudnya. Secara sederhana, oligarki adalah sebuah sistem di mana kekuasaan atau pengaruh besar hanya dipegang oleh segelintir orang. Biasanya kelompok ini terdiri dari mereka yang punya kekayaan besar, kendali terhadap sumber daya, atau hubungan erat dengan elit politik. Sistem ini nggak cuma soal siapa yang paling kaya, tapi lebih dari itu. Bayangkan segelintir orang yang punya akses ke tambang emas, tambang batu bara, atau sumber daya alam lain di negeri ini. Mereka bukan cuma kaya raya, tapi juga punya akses langsung ke lingkaran kekuasaan. Mereka bisa memengaruhi kebijakan yang akhirnya menguntungkan kelompok mereka sendiri, bukan masyarakat luas. Di Indonesia, konsep oligarki ini punya ciri khasnya sendiri. Di banyak negara, oligarki seringkali hanya terkait dengan uang atau bisnis. Tapi di sini, oligarki juga melibatkan kekuatan politik. Kalau kita telusuri, banyak tokoh politik yang juga memiliki perusahaan besar atau koneksi dengan pengusaha papan atas. Mereka ini yang sering disebut double role player, main di politik sekaligus di ekonomi. Misalnya, pernah nggak kamu dengar soal kebijakan yang awalnya terlihat menguntungkan rakyat, tapi ujung-ujungnya ternyata lebih menguntungkan segelintir orang tertentu? Nah, ini salah satu hasil dari kerja oligarki. Mereka memanfaatkan posisi strategis mereka untuk membuat aturan main yang sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi nggak heran kalau kadang kita merasa keputusan pemerintah itu jauh dari kebutuhan rakyat biasa. Dan ini bukan sekadar teori belaka ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, jejak mereka ada di hampir semua keputusan besar pemerintah, dari kebijakan sumber daya alam, investasi asing, sampai undang-undang yang kontroversial. Mau tahu gimana caranya mereka bermain di belakang layar? Yuk, simak terus pembahasan ini. Oke, sekarang mari kita lihat sejarahnya. Kalau kita tarik mundur ke zaman Orde Baru, sistem oligarki di Indonesia sebenarnya sudah mulai terbentuk sejak masa itu. Pada era Soeharto, yang dikenal sebagai pemimpin Orde Baru, hubungan antara penguasa dan pengusaha sangat erat. Banyak pengusaha yang mendapat keuntungan besar dari kedekatan mereka dengan pemerintah. Mereka diberi konsesi, proyek besar, bahkan monopoli di beberapa sektor strategis seperti migas, perbankan, dan industri berat. Namun, hubungan itu bukan cuma soal bisnis. Para pengusaha ini seringkali mendukung stabilitas politik Soeharto dengan cara mendanai partai politik, mengontrol media, atau bahkan memengaruhi opini publik. Jadi kekuasaan Soeharto nggak berdiri sendiri, tapi ditopang oleh kroni-kroninya yang punya sumber daya besar. Setelah reformasi, banyak orang berharap bahwa oligarki ini akan berakhir. Tapi kenyataannya oligarki nggak hilang, malah beradaptasi. Para oligark mulai memanfaatkan demokrasi yang baru terbentuk. Mereka belajar cara bermain di sistem yang lebih terbuka. Caranya, dengan mendanai kampanye politik, menjadi bagian dari partai, atau bahkan terjun langsung ke dunia politik. Contohnya, ada beberapa pengusaha besar yang kemudian menjadi menteri atau kepala daerah. Jadi kalau kamu bertanya apa yang berubah setelah reformasi, jawabannya hampir tidak ada. Oligarki hanya berganti wajah. Kalau dulu mereka beroperasi secara eksklusif melalui jalur pemerintah pusat, sekarang mereka lebih fleksibel. Mereka masuk ke politik lokal, proyek infrastruktur, bahkan media, dan yang lebih canggih lagi, mereka mulai mengontrol narasi melalui opini publik, misalnya lewat pemberitaan yang bias atau kampanye digital. Pernah dengar nama-nama besar yang selalu muncul di balik proyek-proyek besar pemerintah atau kebijakan kontroversial yang menguntungkan segelintir orang saja. Yuk,
Kita kupas lebih dalam di bagian berikutnya untuk tahu lebih jauh siapa saja pemain utamanya dan apa dampaknya buat kita semua. Ini bagian yang paling menarik dan juga paling sulit dilihat secara kasat mata. Oligarki itu jarang sekali tampil langsung di depan layar. Mereka lebih suka bekerja di balik layar, menarik tali tanpa banyak diketahui publik. Ibarat sebuah orkestra, mereka adalah konduktor yang mengatur alur permainan, meskipun yang tampak di panggung hanyalah musisinya. Caranya gimana? Salah satu strategi utama mereka adalah mendanai kampanye politik. Bayangkan ini, seorang kandidat yang ingin maju di pilkada atau pemilu butuh biaya besar untuk kampanye. Dari mana uangnya? Disinilah oligark masuk. Mereka mendukung finansial kampanye dengan harapan setelah kandidat itu menang, ada kebijakan atau keputusan yang menguntungkan bisnis mereka. Istilah kerennya balas budi politik. Contoh yang sering terjadi adalah kebijakan yang secara eksplisit atau implisit menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya ketika sebuah aturan disahkan, kamu mungkin nggak sadar kalau di balik itu ada deal besar yang dirancang untuk memprioritaskan keuntungan para pendukung politik tersebut. Contoh kasus. 1. Omnibus Law. Waktu Omnibus Law disahkan, banyak yang bilang kalau ini adalah kebijakan yang pro-investor. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Benar, mereka yang sudah punya modal besar. Isu seperti kemudahan perizinan dan penurunan. Standar tenaga kerja jelas lebih menguntungkan perusahaan besar ketimbang pekerja atau usaha kecil. 2. Proyek infrastruktur. Kita juga sering bangga melihat proyek infrastruktur besar-besaran di Indonesia seperti jalan tol, pelabuhan, atau bandara. Tapi, tahu nggak siapa yang sebenarnya memegang kendali atas proyek-proyek besar itu? Lagi-lagi, nama-nama yang sudah kita kenal, perusahaan-perusahaan besar yang punya koneksi langsung dengan penguasa. Dari kontrak yang diberikan hingga pembagian keuntungan, semuanya seringkali berputar di lingkaran yang itu-itu saja. Jadi, yang terjadi adalah semacam siklus. Oligark memberikan dukungan kepada politisi, politisi memenangkan kekuasaan, dan kebijakan yang dibuat akhirnya mempermudah oligark untuk terus memperbesar pengaruhnya. Ini seperti lingkaran setan yang susah sekali diputus. Dan yang lebih mencengangkan, mereka nggak cuma bermain di sektor ekonomi atau politik. Sekarang mereka juga mulai menguasai media, sebuah alat yang sangat ampuh untuk mengontrol persepsi publik. Bagaimana caranya? Yuk, lanjut ke bagian berikutnya. Kalau kamu pernah merasa ada berita tertentu yang terlalu bias atau condong ke arah tertentu, kamu nggak sendirian. Di balik layar, media sering kali dipengaruhi oleh siapa pemiliknya. Dan di Indonesia, mayoritas media besar dimiliki oleh konglomerat yang juga punya hubungan erat dengan politisi atau elit. Ekonomi. Ini adalah salah satu strategi utama para oligark, menguasai narasi. Kenapa media penting? Karena media adalah alat yang sangat kuat untuk membentuk persepsi publik. Dengan mengontrol berita yang keluar, mereka bisa memengaruhi cara kita berpikir, opini kita tentang suatu kebijakan, atau bahkan pilihan politik kita. Contoh fakta. 1. Kepemilikan media. Di Indonesia, beberapa konglomerat besar memiliki lebih dari satu jaringan media. Mereka tidak hanya mengontrol TV nasional, tapi juga surat kabar, portal berita online, dan bahkan platform media sosial tertentu. Dengan jangkauan sebesar itu, mereka bisa mengatur berita apa yang diutamakan dan berita apa yang diabaikan. 2. Framing isu. Contohnya dalam kasus buruh melawan kebijakan pemerintah, ada media yang framingnya lebih condong ke sisi investor atau pemerintah dengan alasan stabilitas ekonomi. Sementara itu, suara buruh yang menolak seringkali minim diberi ruang. Kenapa bisa begitu? Karena kepentingan pemilik medianya selaras dengan kebijakan tersebut. Intinya media bukan lagi sekadar penyampai informasi, tapi sudah menjadi alat propaganda modern. Apa yang kita lihat di layar televisi atau baca di berita online tidak selalu menggambarkan kenyataan yang utuh. Dan inilah yang membuat posisi oligarki semakin kuat. Mereka tidak hanya
menguasai sumber daya ekonomi, tapi juga mengontrol cara kita berpikir. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk melawan narasi ini? Tenang, ada solusinya. Kita bahas di bagian akhir. Dampaknya jelas banget, dan ini nggak cuma di angka statistik. Ketimpangan ekonomi makin lebar dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat data, sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir orang. Bahkan seringkali yang kaya makin kaya, sementara yang miskin harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Misalnya, kebijakan yang harusnya membantu rakyat kecil malah lebih banyak menguntungkan kelompok elit. Lihat saja subsidi yang dipangkas, biaya pendidikan yang terus naik, atau layanan kesehatan yang nggak selalu mudah diakses. Di sisi lain, kelompok yang sudah punya modal besar terus diberi insentif, seperti pajak ringan atau kemudahan akses ke proyek besar. Akibatnya, jurang antara si kaya dan si miskin terus melebar. Yang lebih parah, kita jadi kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik kita sendiri. Ketika kita melihat politisi yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, malah sibuk melayani kepentingan segelintir orang, rasa frustrasi itu pasti muncul. Kita mulai merasa bahwa suara kita nggak lagi penting, bahwa apapun yang kita lakukan nggak akan mengubah sistem. Contoh dampak nyata. 1. Ketimpangan infrastruktur. Misalnya pembangunan jalan tol atau kawasan industri besar. Di satu sisi, ini memberi keuntungan besar bagi investor dan meningkatkan perekonomian daerah. Tapi coba lihat lebih dekat. Berapa banyak masyarakat kecil yang terpaksa kehilangan tanah? Mereka dengan ganti rugi minim? Atau buruh yang bekerja di proyek-proyek besar tapi tetap bergaji rendah? 2. Kebijakan buruh. Contoh lainnya adalah kebijakan yang merugikan buruh. Banyak regulasi yang terlihat seperti membantu tenaga kerja, tapi sebenarnya lebih memudahkan perusahaan besar untuk memaksimalkan keuntungan. Contoh konkret, penghapusan beberapa hak buruh dalam undang-undang tertentu. Siapa yang paling dirugikan? Tentu saja masyarakat kecil. Dampak ini nggak cuma tentang ekonomi, tapi juga sosial dan budaya. Ketika masyarakat kecil terus-menerus merasa tertindas, rasa solidaritas antar individu pun mulai luntur. Orang jadi lebih mementingkan diri sendiri, karena merasa sistem nggak berpihak kepada mereka. Di sisi lain, elit terus memperkuat posisi mereka, hidup di dunia yang jauh berbeda dari mayoritas masyarakat. Tapi ini bukan akhir cerita, guys. Kita masih punya harapan. Sistem bisa berubah asal kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi gimana caranya? Yuk, kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa? Jangan langsung pesimis dulu, karena sebenarnya kita punya kekuatan besar untuk melawan dominasi oligarki ini. Pertama, kita harus jadi masyarakat yang lebih kritis. Jangan telan mentah-mentah semua informasi yang kita dapat, baik dari media maupun dari media sosial. Selalu tanyakan, siapa yang ada di balik berita ini? Apakah ada kepentingan tertentu? Dengan begini, kita bisa mulai memilah mana informasi yang objektif dan mana yang hanya propaganda. Kedua, dukung politisi atau tokoh yang benar-benar punya rekam jejak bersih dan keberpihakan kepada rakyat. Ini penting banget, karena memilih pemimpin yang tepat adalah langkah awal untuk memperbaiki sistem. Jangan terpikat oleh janji-janji manis saat kampanye saja, tetapi cari tahu apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Ketiga, mari kita bersatu untuk memperjuangkan transparansi dalam kebijakan publik. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memantau anggaran, kebijakan, atau proyek pemerintah. Banyak platform sekarang yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan. Selain itu, kita juga bisa mendukung gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan transparansi. Jadi guys, sekarang kita tahu siapa yang sebenarnya punya kuasa besar di negeri ini. Tapi ingat, kita juga punya kekuatan untuk melawan. Jangan biarkan mereka terus mengendalikan tanpa pengawasan. Kita bisa mulai dari hal kecil, lebih kritis, mendukung transparansi, dan berani bersuara. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini,
Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel kita. Kita bakal bahas lebih banyak lagi soal politik, ekonomi, dan isu sosial lainnya yang pastinya bikin kamu tambah kritis. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.